Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi bersama Sky Korean Channel. Pada video part 1 kali ini, membahas tentang rumus dasar bahasa Korea yang sangat penting dan wajib Anda ketahui, agar Anda semuanya bisa memperdalam tata bahasa Korea dengan maksimal, dan diharapkan akan memberikan metode tercepat, termudah dan menyenangkan. Simaklah video ini sampai selesai. Kata kerja atau kata sifat plus biepnida. Kata kerja atau kata sifat plus semnida. Rumus ini adalah rumus kala sekarang atau present tense dalam kalimat berita. Menempel di belakang kata kerja atau kata sifat. Rumus ini digunakan dalam situasi formal ataupun umum, dan sering digunakan di lingkungan sekolah, perkantoran, dalam pembacaan berita, presentasi ataupun pada waktu rapat. Biepnida dipakai untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran vokal. Semnida dipakai untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran konsonan. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. (1번) 공원에 갑니다. Pergi ke taman. 2번 바나나를 먹습니다. Makan pisang. 3번 신문을 읽습니다. Membaca koran. 4번 축구를 합니다. Bermain sepak bola. Kata kerja atau kata sifat plus biepnitka. Kata kerja atau kata sifat plus semnika. Rumus ini adalah rumus kala sekarang atau present tense dalam kalimat tanya. Menempel di belakang kata kerja atau kata sifat. Rumus ini juga digunakan dalam situasi formal, dan sering digunakan untuk menanyakan suatu hal di lingkup sekolah, perkantoran, ataupun umum. Biepnika dipakai untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran vokal. Semnika dipakai untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran konsonan. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. (1번) 비가 옵니까? Apakah turun hujan? 2번 아침을 먹습니까? Apakah Anda makan pagi? 3번 날씨가 춥습니까? Apakah dingin cuacanya? 4번 운동을 합니까? Apakah Anda berolahraga? Kata benda plus i atau ga merupakan partikel penanda subjek. I atau ga merupakan partikel penanda subjek yang menempel di kata benda. I atau ga juga berfungsi untuk menekankan subjek sebelumnya. I digunakan untuk kata benda yang berakhiran konsonan. Ga digunakan untuk kata benda yang berakhiran vokal. Ada pengecualian untuk kata benda subjek berikut ini. 1. Na, yang berarti aku, apabila sebagai subjek, bukan naga,
tetapi berubah menjadi nega. 2. Jo, yang berarti saya, apabila sebagai subjek, bukan joga, tetapi berubah menjadi jega. 3. No, yang berarti kamu, apabila sebagai subjek, bukan noga, tetapi berubah menjadi nega yang dibaca niga. 4. Nugu, yang berarti siapa, apabila sebagai subjek, bukan nuguga, tetapi berubah menjadi nuga. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. (1번) 날씨가 좋아요. Cuacanya bagus. 2번 한라산이 아주 높아요. Gunung Hala sangat tinggi. 3번 김치찌개가 맛있어요. Kimchi jjigae, lezat. 4번 아버지 직업이 경찰관이에요. Pekerjaan ayah saya adalah seorang polisi. 5번 제가 바나나를 좋아해요. Saya suka pisang. Kata benda plus l atau rel merupakan partikel penanda objek. L atau rel merupakan partikel penanda objek yang menempel di kata benda. L atau rel juga berfungsi untuk mengekspresikan objek kalimat. L digunakan untuk kata benda yang berakhiran konsonan. Rel digunakan untuk kata benda yang berakhiran vokal. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. (1번) 아버지가 신문을 읽어요. Ayah membaca koran. 2번 부디 씨가 영화를 봐요. Budi menonton film. 3번 요코 씨가 음악을 들어요. Yoko mendengarkan musik. 4번 지금 한국어를 배우고 있어요. Saya sedang belajar bahasa Korea sekarang. Struktur kalimat bahasa Korea. Pola kalimat bahasa Korea terdiri dari subjek dan predikat, objek dan predikat, atau subjek, objek dan predikat. Subjek adalah orang atau kata benda yang berperan sebagai pelaku atau benda yang dibicarakan dalam sebuah kalimat. Objek adalah orang atau suatu benda yang diberikan pekerjaan, ataupun benda yang dibicarakan oleh subjek. Predikat adalah apa yang dilakukan atau dialami oleh subjek. Bisa berupa kata kerja ataupun kata sifat. Adverb of place merupakan keterangan tempat terjadinya suatu kegiatan atau tindakan. Adverb of time merupakan keterangan waktu kapan terjadinya suatu kegiatan atau tindakan. Keterangan tempat dan keterangan waktu bisa diletakkan sebelum atau sesudah subjek. Perhatikan contoh pembentukan kalimat berikut ini. 1번 에릭이 자요. Erik tidur. Erik sebagai subjek dan tidur sebagai predikat. 2번 밥을 먹어요. Makan nasi. Nasi sebagai objek dan makan sebagai predikat. 3번
아버지가 신문을 읽습니다. Ayah membaca koran. Ayah sebagai subjek, koran sebagai objek, dan membaca sebagai predikat. 4번. 오전 6시에 어머니가 시장에 갔습니다. Pukul 6 pagi, ibu saya pergi ke pasar. Pukul 6 pagi, sebagai keterangan waktu. Ibu, sebagai subjek. Ke pasar, sebagai keterangan tempat. Dan pergi, sebagai predikat. Kata benda, plus eng, atau nen. Eng, digunakan untuk kata benda yang berakhiran konsonan. Nen, digunakan untuk kata benda yang berakhiran vokal. Fungsi partikel ini adalah 1. Sebagai penanda topik. Eng atau nen, merupakan partikel penanda topik, ide pokok atau masalah yang sedang dibicarakan dalam kalimat. Dan bisa diartikan, tentang, atau mengenai. 2. Eng atau nen, bisa digunakan untuk membandingkan atau mengontraskan dua hal. Perhatikanlah contoh kalimat berikut ini. 1번. 제임스는 캐나다 사람이에요. James adalah orang Kanada. 2번. 햄버거는 미스터 햄버거가 맛있어요. Mengenai hamburger, Mr. Hamburger enak. 3번. 형은 키가 커요. 동생은 키가 작아요. Kakakku tinggi, sedangkan adikku pendek. 4번. 부디 씨는 운동을 잘해요. 그렇지만 공부는 못해요. Budi pandai olahraga, namun dia tidak pintar dalam belajar. Kata benda, plus a. Kata hubung ini, menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan. A merupakan hubungan kepemilikan kata benda pertama dengan kata benda kedua. A diletakkan di antara pemilik dan hal yang dimiliki, bisa diartikan milik ataunya. A juga bisa dihilangkan dalam percakapan sehari-hari, jika ada kata ganti menunjukkan orang, seperti na, yang berarti aku. Jo, yang berarti saya. Dan no, yang berarti kamu. Na plus a menjadi nae artinya punyaku. Jo plus a menjadi j artinya punya saya. Dan no plus a menjadi ne artinya punyamu. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. (1번) 김 선생님의 가방이 책상 위에 있어요. Tas milik Mr. Kim ada di atas meja. 2번 오늘은 아버지의 생신입니다. Hari ini adalah hari ulang tahunnya ayahku. 3번 이것은 내 사진이에요. Ini adalah foto punyaku.